Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam lintas enam agama. Perkenalkan, nama saya Alan Roynaldo Ture dengan NIM A2412013. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 Praktikum Termodinamika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kalor beku parafin. Video ini merupakan tugas pendahuluan dari Praktikum Termodinamika percobaan 2 dengan asisten praktikum Kak Iis Ramawati. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai titik beku parafin, silakan untuk tetap stay menyimak video saya berikut ini. Dalam percobaan 2 mengenai titik beku parafin, terdapat 4 tujuan percobaan. Yang pertama yaitu memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian titik beku parafin. Yang ketiga, menentukan titik beku parafin. Dan yang keempat, membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Membahas tentang parafin, apa sih yang dimaksud dengan parafin tersebut? Parafin dalam pengertian awam dapat diartikan sebagai minyak tanah atau kerosena ataupun lilin minyak bumi. Dalam pengertian kimia, parafin mempunyai nama sistematik alkana dan berupa lilin minyak bumi berupa zat padat putih agak tembus cahaya yang tak berbau dan tak ada rasanya. Parafin membentuk lapisan kedap air dan digunakan untuk membuat wadah karton menjadi kedap air. Dilansir dari laman wikipedia.com, dikatakan bahwa dalam kimia, parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Lilin parafin merujuk pada benda padat dengan jumlah molekul 20-40 molekul. Molekul parafin paling sederhana atau paling simpel adalah metana, yaitu CH4, sebuah gas dalam temperatur ruangan. Anggota sejenis ini yang lebih berat seperti oktan C8H18 muncul sebagai cairan pada temperatur ruangan. Bentuk padat parafin disebut dengan lilin parafin, berasal dari molekul terberat mulai dari C2OH12 hingga C4OH32. Lilin parafin pertama ditemukan oleh Carl Rheinsberg tahun 1830. Parafin atau hidrokarbon parafin juga merupakan nama teknis untuk alkana, tetapi dalam beberapa hal, kata ini merujuk pada alkana rantai linear atau alkana normal dan yang bercabang-cabang atau isoalkana, disebut juga isoparafin. Berbeda dengan bahan bakar yang dikenal di Britania dan Afrika Selatan sebagai minyak parafin atau hanya parafin yang disebut sebagai kerosin di sebagian besar Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Dalam praktikum mekanika percobaan 2 mengenai titik beku parafin, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh praktikan. Yang pertama yaitu mengenai titik didih, titik beku, dan titik lebur. Apa sih yang dimaksud dengan titik didih, titik beku, dan titik lebur? Nah, titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Kemudian untuk titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Sedangkan untuk titik lebur diartikan sebagai titik lebur dari sebuah benda padat adalah suhu di mana benda tersebut akan berubah wujud menjadi benda cair. Hal yang kedua yang perlu dipahami oleh praktikan yaitu mengenai panas peleburan, panas pembekuan, dan panas peralihan. Panas perleburan atau kalor lebur yaitu banyaknya kalor yang digunakan oleh setiap 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Sedangkan panas pembekuan atau kalor beku yaitu banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan panas peralihan adalah panas
perpindahan panas melalui sistem fisik yang diklasifikasikan menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, dan radiasi termal. Adapun alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan 2 mengenai titik beku parafin, ada 9 alat dan bahan. Yang pertama batang pengaduk, kemudian yang kedua stopwatch, yang ketiga tabung reaksi, yang keempat termometer, yang kelima spiritus, yang keenam parafin, yang ketujuh statif, yang kedelapan bunsen, dan yang kesembilan kertas grafik. Adapun fungsi daripada alat dan bahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk zat dan cairan dalam proses pencampuran. Kemudian yang kedua adalah stopwatch, berfungsi untuk mengukur selang waktu. Kemudian yang ketiga adalah tabung reaksi, berfungsi sebagai tempat meletakkan parafin untuk dipanaskan. Kemudian yang keempat, termometer merupakan alat untuk mengukur suhu parafin setelah dipanaskan. Kemudian yang kelima itu spiritus, berfungsi sebagai bahan bakar dari bunsen dalam proses pembakaran. Alat dan bahan selanjutnya yaitu parafin, berfungsi sebagai bahan uji dalam percobaan. Yang ketujuh yaitu bunsen, berfungsi sebagai alat pembakar dalam proses pembakaran parafin ataupun proses pemanasan parafin. Kemudian yang kedelapan ada statif, berfungsi sebagai penyangga klem untuk menjepit tabung reaksi. Dan yang terakhir yaitu kertas grafik, berfungsi sebagai media untuk menggambarkan grafik hubungan waktu dan penurunan suhu. Sekian mengenai video pembahasan titik beku parafin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena saya adalah pelajar yang masih belajar. Akhir kata dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa.